Selamat pagi Bu Mira. Iya, pagi. Terima kasih Bu Mira meluangkan waktu untuk kita lakukan observasi. Jika mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ini untuk menggali informasi Bu ya, terkait dengan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Mungkin yang pertama yang saya butuh apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ini sampaikan di kelas ini? Iya, insya Allah sebentar saya akan mengajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan yang ingin dicapai di situ menentukan nilai variabelnya dari persamaan tersebut. Tujuannya Pak, menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear dua variabel. Menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi untuk hari ini. Itu di kelas 10 TCR Bu? Iya, kelas 10 TCR. Nah, jadi untuk ya, apa kira-kira yang menjadi menjadi pendukung Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran ini? Hari ini yang saya jadikan pendukung, yang jelasnya pertama ada buku ya, karena soal-soal biasanya saya ambil dari buku wajibnya siswa, buku teks Bu. Iya, dan akan berjalan juga sesuai dengan rencana pembelajaran saya yang sudah saya susun. RPP. Iya. Yang lain? Yang lain ya seperti biasa ada yang saya siapkan perangkat pembelajaran untuk hari ini, ada selain dari RPP ada lembar evaluasinya. Iya. Hanya saja kurangnya saya hari ini tidak bawa lembar kerja. Oh, LKPD iya. Bu ya. Iya. Iya. Nah, kira-kira dalam mencapai tujuan pembelajaran ini dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya Bu ya? Iya. Adakah hambatan atau gangguan yang Ibu alami selama pembelajaran? Kalau yang menjadi hambatan saya selama ini, mulai dari awal mengajar ini di kelas 10 TCR, yang menjadi kendala utama saya di situ, siswa yang ada di 10 TCR itu basicnya sangat-sangat kurang. Basic kurang dalam matematika. Iya. Yang saya maksudkan basic di sini, kalau kita di matematika misalnya Pak, penjumlahan bilangan positif negatif. Nah, di situ anak-anak ini kan basic Pak. Kalau di matematika biasa mereka keliru menghitung, bagaimana cara lagi menghitung kalau positif saya tambah negatif atau negatif dikurang negatif. Biasa mereka keliru dalam hal-hal yang seperti itu. Sementara yang hal mendasar begitu adalah hal yang sangat penting buat kami di matematika. Itu yang menjadi hambatan utama saya. Jadi karena matematika itu ya kalau basicnya kurang, jadi yang mengganggu materi-materi topik atau topik-topik berikutnya. Betul sekali Pak, karena matematika itu sifatnya berkesinambungan. Iya, materi sebelumnya, malah materi SD, materi SMP itu biasa menjadi pendukung materi yang akan kami jelaskan di SMK sekarang. Nah, apa dampaknya dalam pembelajaran di kelas Ibu dengan situasi seperti ini? Dampak yang paling saya rasakan Pak, pertama target kurikulum saya kadang selama saya mengajar matematika di sini, target kurikulum saya selalu tidak tercapai. Kenapa? Karena saya harus menjelaskan lagi kembali yang sebenarnya tidak perlu lagi dijelaskan di tingkat SMK. Mata pelajaran SMP yang menjadi pendukung materi saya harus kembali saya jelaskan lagi. Ya. Jadi benar-benar satu masalah yang
ini ya Bu ya, yang istilahnya mengganggu, menghambat ya Bu ya. Iya, menghambat sekali itu karena basicnya yang kurang. Nah, terkait dengan hambatan atau gangguan yang Ibu sudah sampaikan, Iya, jadi tadi Ibu sudah menyiapkan di tujuan pembelajaran, Ibu mengatakan akan menggunakan pendukung, misalnya buku teks, RPP, gambar evaluasi. iya. Nah, dari pendukung tersebut, area pengembangan mana yang hendak dicapai, Bu? Yang mau saya kembangkan intinya di sini adalah metode yang bisa saya Metode, gunakan supaya, karena saya bercita-cita itu ingin membuat siswa merasa senang belajar matematika. Karena selama ini siswa selalu berpikir, aduh matematika lagi. Di pikiran siswa itu matematika itu bikin apa ya, sifatnya mengerikan buat mereka. Nah, makanya saya sering mencari apa sih yang bisa saya lakukan supaya mereka bisa punya kemauan, punya motivasi sedikit untuk belajar matematika. Ya, berarti terkait dengan motivasi Bu ya. Iya, Nah, berarti Ibu ini sebenarnya sudah punya niat tulus bahwa matematika itu harus menyenangkan. Nah, Iya. itu tantangannya Bu ya, karena ya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa untuk mencapai hal ini ya mungkin masalahnya karena basicnya kurang. iya. Nah, terkait dengan metode Bu. Nah, kira-kira metode apa yang Ibu akan gunakan supaya motivasi siswa kita ini bertambah, Bu? Iya, untuk sebentar ini yang sistem persamaan linear dua variabel. Iya. Kalau yang saya rancang itu metode yang biasa saya pakai kalau mengajarkan materi ini, pemecahan masalah, problem solving yang biasa saya pakai. Iya, tapi selama ini kalau saya mengajar biasa siap dengan metode, tapi itu kacau. Kenapa kacau? Tidak berjalan sesuai dengan rencana yang saya sudah rencanakan, karena itu tadi saya harus kembali lagi menjelaskan yang menjadi materi pendukung. Ujung-ujungnya nanti metode saya jadinya metode ceramah. Iya. Untuk ini itu tadi, untuk sebentar ini metode yang saya rancang itu tadi pemecahan masalah, Problem solving. iya. Nah, terkait dengan metode problem solving, problem solving itu kan terkait dengan strategi juga, Bu. Iya. Iya. Nah, jadi strategi apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Ya. Strategi yang saya siapkan, yang pertama saya sudah siapkan di awal itu saya akan memancing siswa dengan memberikan pertanyaan yang berupa soal cerita, ya, berupa soal cerita. Nanti mereka akan menerjemahkan soal itu ke dalam bahasa matematika. Kemudian dari situ akan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalahnya menggunakan metode yang sudah ada di tujuan pembelajarannya tadi. Memberikan soal pancingan di awal itu untuk hari ini Pak, dan sebelum-sebelumnya saya sudah mencoba melakukannya. Saya selalu melakukan dengan pendekatan realistik. Pendekatan realistik. Iya. Nah, ini metode atau apa? Pendekatan realistik itu pengembangannya metode problem solving atau? Kalau problem solving mungkin dia sebuah metode. Kalau realistik, pendidikan matematika realistik itu pendekatan. Iya. Jadi lebih ke pendekatan cara menyelesaikan soal-soal itu sendiri, Bu. Iya. Matematika sendiri. Iya. Pendekatan realistik berarti kalau menurut paham saya, metode itu cara kita mengajar ya Pak. Iya. Iya. Realistik ini pendekatannya, alatnya untuk alat yang saya gunakan untuk mendukung metode yang saya mau jalankan ini. Ya benar, berarti strategi yang
strateginya seperti itu pendekatan. Ya bisa mungkin lebih ke strategi mungkin itu Pak. Saya juga tidak terlalu paham, tapi intinya begini sebenarnya. Kenapa saya ambil pendekatan realistik dalam matematika Pak? Karena itu tadi tujuan utama saya mau membuat mereka senang dengan matematika, karena saya selalu mau menerapkan ke mereka bahwa cara saya membuat mereka termotivasi, saya selalu mau menyampaikan ke mereka bahwa matematika itu ada di sekitaran kita. Jadi matematika itu penting buat kita. Makanya saya melakukan pendekatan yang realistik dalam mengajar. Iya. Jadi terima kasih Bu Mira. Apa yang Ibu sampaikan sebenarnya itu sudah tersirat. Bagaimana Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian apa yang Ibu akan kembangkan dari pembelajaran, refleksi dari pembelajaran yang lalu itu sudah Ibu lakukan, kemudian strategi juga Ibu sudah persiapkan. Saya mohon izin Bu, mungkin untuk selanjutnya saya akan melihat bagaimana Ibu mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kelas. Kemudian mohon izin Bu, mungkin ada beberapa catatan yang mungkin sebagai entry point, atau mana yang akan jadi penguatan, kemudian mana yang akan menjadi catatan untuk tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Tidak masalah Pak. Terima kasih sebelumnya Bu. Nah, untuk pencakapan praobservasi kelas ini saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan insya Allah sama-sama kita akan ketemu ke kelas. Iya, insya Allah. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca doa dan menjelaskan tentang persamaan dan ketidaksamaan. Iya, nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Hari ini kita akan berpindah ke kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel. Bedanya dengan yang kemarin? Bedanya kemarin satu variabel, hari ini dua variabel. Sudah bisa bayangkan bedanya? Oke. Kemarin apa lagi yang disebut variabel? Yang variabel kemarin apa lagi? Adalah kalimat terbuka yang mudah dikatakan di mana jumlahnya berbentuk berbentuk garis pembicaraan. Itu pengertian persamaan linier satu variabel. Yang Ibu tanyakan variabel, apalagi variabel? Contohnya kemarin variabel yang mana? X. Oke, alhamdulillah masih ingat. Contohnya X ya. Hari ini karena dua variabelnya bisa jadi kita pakai X dan Y. Persamaan linier dua variabel, bisa kita definisikan menjadi kalimat terbuka yang menggunakan lambar sama dengan terdapat dua variabel di dalamnya, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya satu. Seperti kemarin saya mulai awali dari bentuk umumnya. Bedanya di sini, kemarin tidak ada ini, hari ini karena kita belajarnya satu variabel.
C. Sama inti tujuannya kita hari ini dengan tujuan yang kemarin. Kemarin tujuannya mencari juga nilai dari variabelnya. Mencari. Belum saya ke contoh. Kalian pernah tidak belajar tentang ini? Persamaan linear dua variabel. Belum berarti lupa. Ini materi SMP kelas 3. Diperkuat di SMK karena nanti berikutnya kita akan menggunakannya di dalam menyelesaikan materi program linear. Ini hanya materi pengulangan dari SMP kelas 9 kemarin. Eliminasi substitusi. Diingat-ingat lagi. Eliminasi substitusi. Itu yang apa yang ada? Apa lagi yang ada sopan? Yang ada selfie ada sering diucapkan kata eliminasi. Kalau kamu nonton yang seperti itu, apa itu eliminasi di dalam acara dangdutan? Dikasih keluar. Sama halnya yang akan kita bahas hari ini nantinya, yang sudah pernah kalian pelajari tapi lupa, kita akan sering menggunakan kata itu, eliminasi. Ya. Banyak. Ada yang suka main Free Fire? Oh, ada tidak ada cowok ini ya. Rata-rata lagi ada yang suka. Oh, tidak. Suka tidak? Ya. Di game-game yang seperti itu juga biasa saya dengar kalau anak saya main game Free Fire, waduh, tereliminasi Kak lagi. Ya kan? Biasa saya lirik-lirik, oh eliminasi itu kalau yang ada undangannya begini dia keluar. Namanya metode eliminasi. Sedangkan metode kedua namanya metode substitusi. Ya, kalau substitusi pernah dengar? Tidak juga. Mudah-mudahan kalau belajar ibu jelaskan bukan waktu tester. Ya, oke. Saya mulai dari metode eliminasi dulu ya, supaya mudah dipahami. Saya langsung ke carikan di persoalan. Biasa kan? Ini buka persoalan. Lalu bikin persoalan di kelas. Lebih mahal Rp1.500. Masalahnya kita disuruh menghitung, menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan orang tersebut jika dia ingin membeli 10 pensil alis berwarna
berwarna coklat. Matematika. Seperti biasa menerjemahkan di matematika, kita lirik soalnya, apa-apa yang diketahui di dalam soal. Yang menjadi inti pembicaraannya adalah pensil alis. Pensil alis kalau di matematika kita bisa menyimbolkan dengan sebuah, disimbolkan dengan, apalagi kemarin itu menyimbolkan di matematika variabel. Kita simbolkan dengan variabel ya. Mau simbolkan pensil alis warna hitam dengan variabel apa? Boleh. Berarti X pensil alis disimbolkan dengan S. Kalau yang warna coklat? Boleh. Kita simbolkan dengan Y. Di soal diterangkan bahwa harga 6 pensil alis berwarna hitam dan 4 pensil alis berwarna coklat adalah 71.000. Bagaimana itu terjemahnya? 4 pensil alis berwarna hitam berarti 4 kali S. Berarti diketahui 4 kali S. Dan kalau di matematika dan biasanya disimbolkan dengan tambah betul suci. 6 pensil alis berwarna coklat 6Y adalah dilambangkan dengan sama dengan 71.000. Kalimat selanjutnya, ada yang bisa terjemahkan kalimat selanjutnya? Ya, dulu. Ya, bismillah. Ya, selamat siang Bu Mira. Terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca observasi berdasarkan pengamatan bagaimana Bu Mira, pembelajaran Bu Mira di dalam kelas. Jadi Bu Mira perlu saya sampaikan hadir di tengah-tengah kita Ibu Aini. Beliau adalah pendamping guru penggerak, jadi pendamping saya di CGP Angkatan 5 Kabupaten Sopeng. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa percakapan ini insya Allah saya rekam untuk kebutuhan laporan saya nantinya Bu. Nah, kemudian di dalam percakapan observasi ini ada beberapa topik yang akan kita bicarakan, terutama lebih pada refleksi hasil pembelajaran Ibu di dalam kelas. Iya Pak. Nah, ini yang pertama yang saya ingin tanyakan Bu Mira, apa sebenarnya yang sudah Bu Mira sampaikan itu menurut Ibu sudah sesuai atau sudah Ibu sudah sampaikan dengan benar atau menurut Ibu? Kalau berbicara maksimal dengan minimal, kalau menurut saya sebenarnya belum maksimal Pak. Iya, belum maksimal. Kenapa? Karena pembelajaran yang kemarin sebenarnya saya lakukan masih bisa tergolong berpusatnya di saya. Ya, saya belum sepenuhnya melibatkan siswa. Iya. Nah, Ibu kan mengatakan belum maksimal Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau yang maksimal menurut gambaran Ibu itu seperti apa? Kalau menurut saya harusnya kan pembelajaran itu ada juga umpan balik dari siswa. Ya, supaya saya bisa mengukur
mereka bisa memahami materi yang saya bawakan hari itu atau tidak. Ya, dari pengamatan saya Bu ya, di kelas memang saya perhatikan ada beberapa siswa yang pada saat Ibu Mira mengajar melakukan aktivitas di luar dari pembelajaran ini. Iya. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu Ibu Mira sudah bayangkan tidak bagaimana cara Ibu mengatasi hal-hal seperti itu untuk pembelajaran berikutnya? Iya, dari awal pernah saya sampaikan, Pak, kalau matematika itu sebenarnya membosankan buat mereka. Iya, sangat membosankan. Kalau untuk materi yang saya bawakan kemarin, ada sih sebenarnya cara supaya mereka bisa ikut terlibat, yang bisa yang cocok untuk materi itu. Bisa saya buat soal itu dalam bentuk saya bercerita dalam selembar kertas. Bisa misalnya saya bikin cerita berantai di dalam selembaran kertas itu. Ya, kan materinya kemarin itu berkaitan sekali dengan kehidupannya mereka sehari-hari. Ya. Persamaan linear dua variabel itu ada, bukan ada ya, bisa digunakan untuk memecahkan masalah mereka di dalam kehidupannya. Sebenarnya seandainya saya mengajar pakai alat peraga, ya kemungkinan besar yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kemarin mungkin bisa tertarik untuk ikut. Iya. Ya, tadi Ibu sudah menyebutkan media Bu ya, yang bercerita dalam selembaran kertas. Iya. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengatakan bahwa mungkin cocok adalah alat peraga. Iya. Kalau alat bantu lain Bu? Kalau alat bantu lain untuk materi itu mungkin kalau saya sih hanya itu saja, mungkin kalau yang bisa mendukung yang kemarin, karena kalau dari buku kan kita cuma bisa ambil soal-soal saja. Nah, terkait dengan pembelajaran Ibu, supaya tadi kan Ibu mengatakan pembelajarannya Ibu belum maksimal Bu. Iya. Nah, adakah kira-kira di sekolah kita ini contoh atau figur yang menurut Ibu ya bisa menyampaikan pembelajaran yang ideal menurut Ibu? Siapa kira-kira orang itu? Siapa ya? Belum ada itu. Persoalannya saya tidak terlalu tidak pernah melihat langsung teman-teman itu mengajarnya seperti apa. Iya. Nah, ini catatan mungkin buat kita ya, mungkin buat saya juga. Ini mungkin jadi pembelajaran bahwa mungkin kita bisa sekali waktu untuk melihat-lihat keadaan sekitar, siapa kira-kira figur yang yang bisa memberi contoh untuk pembelajaran seperti ini. Kemudian Bu, terakhir, nah, apa hal yang ingin dikembangkan pada siswa Ibu dalam pembelajaran matematika? Dari awal sama yang saya inginkan, yang mau saya kembangkan itu di siswa, saya mau menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Ya, saya sering mencari apa sih yang bisa saya lakukan supaya mereka menyenangkan buat mereka matematika itu, supaya mereka punya rasa mau tahu apa itu kandungannya matematika. Itu yang ingin saya lakukan. Saya pernah sebenarnya mencoba dengan metode game, bermain di dalamnya, tapi metode itu butuh waktu banyak, sementara kita dibatasi waktu. Iya, anak-anak suka sih kalau pakai metode yang seperti itu, bermain saat belajar. Kayak kemarin itu saya pakai kartu.
Iya, tapi butuh waktu lama Pak. Sementara kita dikejar target kurikulum. Iya. Iya, materinya padat kalau di matematika. Iya. Ya, saya kira cukup Bu. Ya, jadi apa yang Ibu sudah gambarkan ini sebenarnya insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat Ibu Mira, begitupun saya ke Iya. depannya. Jadi untuk pembelajaran matematika memang sulit Bu ya, apalagi kalau kita tidak punya alat bantu. Sebenarnya tidak sulit Pak, cuman ribet. Ya, ya apalagi kalau kita Iya. tidak punya alat bantu, tidak didukung dengan misalnya media pembelajaran yang Iya. ya mungkin harus ditekankan fokus di situ Bu. Iya, fokusnya harus di situ. Iya. Terima kasih Bu Mira atas waktunya, dan Bu Weni. Sama-sama Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Perasaan saya setelah di coaching, saya merasa sangat lega karena semua yang menjadi unek-unek saya sudah saya luapkan dengan begitu leluasanya. Begitu juga dengan yang menjadi tantangan saya dalam mengajarkan matematika selama ini. Setelah melakukan coaching, saya menemukan banyak hal yang bisa saya jadikan pedoman untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Dari hasil coaching tersebut membuat saya menjadi lebih semangat untuk mengembangkan diri dalam mengajar, terutamanya untuk mentransfer ilmu yang saya miliki ke siswa supaya siswa bisa menerima dengan baik.